isi rumahku, mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Melayani Tuhan seumur hidupku. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan pada Tuhan kalau pagi hari ini kita masih dipertemukan dalam kebaktian online GKI Guntur. Hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Nathaniel Valentino Saleki dari GKI Taman Cibunut. Dan tema kebaktian hari ini adalah keluarga sehati. Mari jemaat sekalian, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah minggu ini dengan saat teduh sejenak. Jemaat Tuhan, dengan penuh sukacita kami undang untuk berdiri dan mari kita menaikkan pujian baginya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kata pembuka pada kebaktian pagi hari ini diambil dari Yosua 24 ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jemaat sekalian, mari kita akan sama-sama mengakui dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan. Saya akan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk mengakui dosa-dosa kita secara pribadi terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang menghadap-Mu hari ini. Kami bersyukur untuk undangan-Mu, karena kami masih diberi kesempatan untuk dapat beribadah kepada-Mu. Puji dan hormat hanya untuk-Mu, Tuhan. Kami datang untuk memohon ampun atas semua dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Tuhan, yang belakangan ini merasa ditinggalkan sendiri. Padahal Engkau selalu ada dan mengerti setiap keadaan kami masing-masing. Bapa, ampuni kami yang sering menjadi marah karena keadaan kehidupan yang tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Ampuni kami yang tidak percaya akan kuasa-Mu yang mampu menjaga kami. Ya Tuhan Allah kami, hari ini di sini kami datang memohon pengampunan daripada Tuhan. Tolong kami agar kami tetap bersandar dan berharap akan pernyataan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami telah berdoa dan memohon ampun. Amin. Terus
Jemaat sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Efesus 2 ayat yang keempat dan yang kelima. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah daripada Tuhan. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, ngalahin Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapanya mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur pada hari ini Engkau mempersatukan kami di dalam peribadatan minggu. Sekalipun kami berada di tempat di mana kami berada masing-masing, di rumah, di kantor, dimanapun kami berada, tapi kami percaya ketika kami turut beribadah dengan media yang tersedia, kami telah dipersatukan dan dihubungkan oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami di sini. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami menyiapkan diri untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari Injil Matius 22 ayat 1 sampai 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu.
Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Keluarga sehati. Saudaraku, ketika masih sekolah dasar atau SD, kira-kira kelas 2, pernah ada seorang guru sekolah minggu bertanya kepada saya, Nathan, kenapa sih kamu mau jadi pendeta? Jadi waktu kelas 2 SD itu saya sudah memutuskan mau jadi pendeta. Jadi guru sekolah minggu saya bertanya-tanya. Lalu saya menjawab, saya pengen masuk surga, Bu. Nah, dia terkaget-kaget dan kemudian menjelaskan sesuatu yang pada hari ini saya lupa dia menjelaskan apa. Karena mungkin terlalu berat dan sulit diterima anak-anak pada saat itu konsep tentang sorga. Tetapi pada saat itu saya berpikir demikian karena menurut saya pendeta itu adalah pelayan Tuhan. Karena dia adalah pelayan Tuhan, pendeta pasti dekat dengan Tuhan. Ia mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Karena pendeta itu dekat dengan Tuhan, dia pasti punya golden ticket atau tiket emas menuju ke sorga. Dalam bayangan saya, sorga adalah tempat yang menyenangkan. Karena tidak ada penderitaan di situ. Saya bisa main game sepuasnya seperti saat di time zone. Saya bisa main ke tempat bermain dengan sepuasnya seperti saat di Fun Station di Sultan Plaza yang populer pada saat itu. Sekarang sudah tidak ada ya. Sekarang sudah menjadi hotel. Nah, itulah yang menjadi alasan saya pada saat itu kenapa saya mau menjadi seorang pendeta. Kalau ditanya pada hari ini tentu jawabannya akan sangat berbeda. Tetapi itulah yang menjadi pengalaman saya dahulu ketika ditanya kenapa kamu mau jadi pendeta. Jawabannya pengen masuk surga karena di surga enak, di dunia ini penuh penderitaan, main gamenya nggak bisa lama-lama gitu ya. Di Fun Station juga ada durasinya, nggak bisa lama-lama. Nah kalau di surga pasti unlimited semuanya ya. Saudaraku, ngomong-ngomong tentang surga, menurut saudara apa sih surga itu? Mungkin kita akan memiliki jawaban yang beragam.
Ada yang mengatakan bahwa sorga itu adalah sebuah tempat yang berbeda di bumi. Nanti kalau kita meninggal dunia, kita akan diangkat oleh Tuhan menuju tempat yang berbeda itu. Yang pastinya tempat yang menyenangkan. Ada yang mengatakan bahwa sorga itu adalah suasana damai di dunia ini, di bumi ini. Jadi ada yang pergi dari bumi, nah ada yang mengatakan sorga itu di bumi ini, nanti suasananya damai. Tetapi ada juga yang mengatakan sorga itu bukan tempat. Sorga itu adalah perasaan damai lahir batin, jadi ada di dalam hati dan pikiran kita. Nah tentu jawabannya akan sangat berbeda dan beragam, tergantung dari mana kita mempelajari atau memegang teologi tentang sorga itu sendiri. Di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14, kita menyaksikan kisah Yesus menceritakan perumpamaan tentang perjamuan kawin kepada imam-imam kepala, tua-tua Yahudi, orang-orang Farisi, dan orang-orang Yahudi di Bait Allah. Dalam perumpamaan itu Yesus menceritakan gambaran tentang kerajaan sorga. Injil Matius seringkali menggunakan kata sorga untuk menunjukkan keagungan Allah. Kata sorga sendiri itu diterjemahkan dari kata Yunani Uranos yang berarti langit. Di dalam konteks masyarakat timur, kata langit sering kali dipakai untuk menggambarkan kemuliaan sosok ilahi. Langit digambarkan sebagai tempat tinggal para ilah atau para dewa. Setidaknya itu yang diyakini oleh masyarakat timur pada saat itu. Matius mengadopsi istilah langit atau Uranos itu dan menggunakannya untuk menggambarkan kemuliaan Allah. Di dalam Injil Matius, istilah kerajaan sorga digunakan untuk menggambarkan suatu pemerintahan di mana Allah berdaulat atau Allah yang berkuasa. Nah, menurut pemahaman bersama iman Kristen, PGI atau Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia yang disusun dalam Sidang Raya ke-13 di Palangkaraya pada 24 sampai 31 Maret tahun 2000 dan yang juga diakui oleh GKI dan termuat di dalam lampiran tata gereja dan tata laksana GKI, kerajaan sorga atau kerajaan Allah, biasa kita menyebutnya demikian, adalah kuasa dan pemerintahan Allah yang menyelamatkan, yang nampak dan berwujud di dalam lingkungan dan suasana hidup yang di dalamnya terdapat kasih, kebenaran, keadilan, damai sejahtera, kesukacitaan, pemulihan, dan pembaruan hidup. Jadi sederhananya kerajaan sorga atau kerajaan Allah ini adalah lingkungan dan suasana hidup yang di dalamnya ada kasih, kebenaran, keadilan, damai sejahtera, kesukacitaan, pemulihan, dan pembaruan hidup. Suasana yang betul-betul membawa kita pada damai sejahtera. Saudaraku, kerajaan Allah memang akan tergenapi secara sempurna ketika Tuhan datang kembali ke dunia ini. Tetapi sekalipun demikian, sebetulnya bagaimana kehidupan kerajaan Allah yang sempurna itu telah kita cicipi di masa kini. Kerajaan Allah itu telah terasa sentuhan-sentuhannya, telah terasa percikan-percikannya di masa kini melalui karya Tuhan Yesus di dunia ini. Kita bisa melihat contoh-contohnya di dalam Injil Matius sendiri. Yesus Kristus menyembuhkan seseorang yang sakit kusta, Matius 8 ayat 1 sampai 4. Yesus Kristus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, Matius 8 ayat 5 sampai 15. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, Matius 8 ayat 14 sampai 17. Yesus menyembuhkan 2 orang yang kerasukan di daerah orang Gadara, Matius 8 ayat 28 sampai 34. Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Matius 9 ayat 1 sampai 8. Yesus menyembuhkan anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan, Matius 9 ayat 18 sampai 25. Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta, Matius 9 ayat 27 sampai 31. Yesus menyembuhkan seorang bisu, Matius 9 ayat 32 sampai 34. Yesus memberi makan 5.000 orang, Matius 14 ayat 13 sampai 21
dan mujizat-mujizat Yesus yang lainnya. Melalui karya-karya Tuhan Yesus ini, kita diizinkan untuk mencicipi gambaran kerajaan Allah. Melalui karya-karya Yesus itu, kita diizinkan untuk melihat thriller atau cuplikan pendek tentang bagaimana gambaran kerajaan Allah itu. Saudaraku, potongan kecil dari kehidupan kerajaan Allah ini dinyatakan kepada semua orang melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan pertama-tama dinyatakan kepada orang-orang Yahudi. Injil Matius menuliskan demikian. Ditunjukkan kepada imam-imam, kepada tua-tua Yahudi, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dan orang-orang Yahudi sendiri. Mereka semua diundang oleh Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah yang telah ditampakkan oleh Yesus, di mana Yesus mengizinkan kita untuk mencicipi kerajaan Allah itu melalui karya-karyanya. Tetapi kenyataannya, mereka yang telah diundang oleh Tuhan Yesus justru tidak menerima ajakan Tuhan Yesus. Mereka bahkan menganggap Yesus itu seperti preman pasar, seorang pelahap, peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang berdosa. Matius 11 ayat 19. Jadi image Yesus atau gambaran Yesus di hadapan para rohaniwan Yahudi ini sudah jelek, dan mereka menolak untuk menerima undangan Yesus mewartakan kerajaan Allah yang telah Ia mulai. Orang-orang yang menolak ajakan Tuhan Yesus ini untuk mewartakan kerajaan Allah yang sudah diwartakan olehnya itu seumpama para tamu yang telah diundang secara khusus oleh raja yang sedang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya, tetapi menolak untuk hadir. Para tamu undangan ini bukan hanya menolak undangan raja, mereka justru membunuh dan menganiaya para hamba. Padahal para hamba ini sudah diutus kepada mereka. Raja sebetulnya telah menyediakan hidangan istimewa yang diolah dari lembu-lembu jantan dan ternak peliharaannya. Penolakan dan kekejian yang dilakukan oleh para undangan ini membangkitkan murka sang raja, sehingga membuat raja membinasakan mereka beserta kota tempat mereka tinggal. Gambaran ini hendak menunjukkan kepada para rohaniwan Yahudi dan orang-orang Yahudi pada saat itu bahwa penolakan pada ajakan Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah akan berakibat pada kebinasaan. Kebinasaan ini menimpa mereka sebetulnya bukan karena Yesus menghendaki demikian, tetapi karena itu adalah konsekuensi logis yang bisa mereka terima karena kesalahan mereka sendiri. Mereka mengeraskan hati, menolak Yesus sebagai Mesias. Mereka lebih memilih untuk terkurung oleh pengetahuan, wawasan, dan pengalaman mereka sebagai ahli-ahli dan praktisi-praktisi kitab suci daripada membuka diri dan belajar dari Yesus dengan tulus. Saudaraku, inilah pelajaran pertama dari perumpamaan Yesus tentang perjamuan kawin. Kita diingatkan untuk bersedia membuka diri, melembutkan hati kita. Kita tahu bersama bahwa rohaniwan-rohaniwan Yahudi ini bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang pandai. Mereka mendapatkan pendidikan yang panjang dan tidak sebentar, bertahun-tahun. Mereka memiliki pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang mumpuni dan baik. Mereka harus menguasai Taurat dan bahkan menghafal kitab suci. Mereka juga memiliki prinsip kebenaran-kebenaran berdasarkan pendidikan agama yang mereka peroleh. Dari situ kita bisa melihat bahwa para rohaniwan Yahudi ini sesungguhnya mereka adalah orang yang berisi, bukan orang yang kosong. Keberisian mereka ini yang justru membuat mereka menolak Yesus. Andai kata mereka bersedia merendahkan diri dan melepaskan ego mereka sebagai orang-orang berisi dan belajar dari Yesus seperti cangkir yang kosong agar mereka memperoleh pencerahan yang baru, pastilah mereka akan memperoleh hidup. Inilah yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sebetulnya sebagai orang Kristen. Bersedia hidup, mengosongkan diri.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berbicara mengenai pengosongan diri bisa kita temukan di dalam Filipi 2 ayat 7. Yesus Kristus yang adalah Allah mengosongkan dirinya dan hadir sebagai seorang hamba, yaitu manusia yang penuh dengan keringkihan. Pengosongan diri di dalam Filipi 2 ayat 7 diterjemahkan dari kata Yunani kenos, yang dapat diterjemahkan juga tangan kosong atau tangan hampa. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara pergi berwisata ke satu tempat, Bapak Ibu Saudara pulang ke rumah dan mampir ke rumah saudara, Bapak Ibu Saudara tidak bawa oleh-oleh. Nah, itu yang disebut dengan kenos, bertangan hampa. Jadi pengosongan diri adalah upaya membuat tangan kita ini hampa, membuat tangan kita ini tidak punya barang bawaan. Pengosongan diri adalah upaya mengosongkan cangkir yang telah terisi dengan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman-pengalaman kita. Lalu membiarkannya diisi oleh Tuhan agar kita memperoleh pencerahan baru. Nah, kalau misalnya rohaniwan-rohaniwan Yahudi ini melakukan pengosongan diri, mau mengosongkan cangkir mereka, menyimpan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman mereka, dan mau belajar dari Yesus, tentulah mereka akan menerima kerajaan Allah itu, dan mereka akan menjadi agen-agen dan pewarta-pewarta kerajaan Allah, seperti yang Yesus Kristus harapkan. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Bagaimana caranya? Belajarlah mengosongkan diri, belajarlah menghampakan tangan kita. Sekalipun kita pastinya memiliki wawasan pengetahuan dan juga pengalaman-pengalaman yang bisa membuat kita lebih unggul untuk berargumentasi dengan orang lain. Tetapi di sini Yesus menunjukkan sesuatu yang berbeda. Kita tampil sebagai orang-orang yang rendah diri atau orang-orang yang merendahkan diri. Sebetulnya kita adalah orang-orang yang mulia di hadapan Tuhan. Kalau kita membaca Mazmur Pasal 8, di situ digambarkan bagaimana manusia diciptakan oleh Allah seturut dan serupa dengan gambaran Allah, yang adalah kita berarti makhluk yang mulia. Jadi sebetulnya kita adalah makhluk yang mulia. Untuk apa lagi mencari kemuliaan? Oleh karena itu yang perlu kita lakukan adalah mengosongkan diri, menghampakan tangan kita, dan bersedia belajar mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan keluarga, pengosongan diri ini sangat penting untuk menciptakan kehidupan keluarga yang sehati. Kalau kita berbicara tentang tema keluarga sehati. Pertengkaran di tengah keluarga antara orang tua dengan anak atau suami istri, itu biasanya terjadi karena orang tua merasa diri mereka paling benar. Anak harus mendengarkan dan menuruti mereka. Perlu diakui bahwa memang seorang ayah dan ibu memiliki pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang lebih lengkap daripada anaknya. Tetapi jika mereka enggan untuk mengosongkan diri, yang terjadi adalah kita menanamkan duri dalam daging anak-anak kita. Kita menanamkan suatu akar pahit kepada anak-anak kita. Misalnya begini, ayahnya berkata, "Papa minta kamu jangan bergaul lagi sama si Davin. Lihat, masa dia merokok? Udah gitu tatoan lagi. Kamu mau jadi berandalan kayak dia?" Lalu anaknya berkata, "Pah, aku ini tahu bagaimana membatasi diriku, menguasai diriku. Aku gak ikut-ikutan ngerokok dan tatoan kok. Dia aslinya orang baik." Lalu ayahnya berkata, "Pokoknya jangan, titik." Tidak ada komunikasi, tidak ada pengosongan diri. Alangkah enaknya jika begini, ayahnya berkata, "Nak, cobalah ajak Davin ngobrol sama papa. Papa mau tahu dia itu orangnya kayak gimana. Papa lihat Davin itu tatoan dan ngerokok. Kalau di zaman papa dulu, waktu papa muda, orang tatoan dan orang yang ngerokok itu terkenal berandalan, preman. Zaman dulu dan zaman sekarang pasti beda dong. Ya siapa tahu Davin orangnya baik, hanya penampilannya aja mirip berandalan." Nah, beda kan? Jika kita sebagai orang tua mengosongkan diri seperti itu, kita akan bersedia menyimpan dulu dugaan-dugaan kita, persepsi-persepsi kita, dan membuka diri pada informasi yang berasal dari anak kita maupun dari temannya yang kita curigai itu. Nah, itu yang disebut dengan pengosongan diri. Demikian sebaliknya, anak-anak zaman sekarang juga hidup dengan pengetahuan dan wawasan yang cukup baik karena mereka hidup di era digital yang mempermudahkan mereka untuk mengakses banyak informasi.
Penguasaan mereka pada beragam informasi bisa membuat mereka menjadi hakim bagi orang tua mereka yang dianggap kuno dan jadul. Ah, mama papa jadul nih. Ah, ketinggalan zaman, masa nggak tahu sih, kan ini ada di update Instagram, ada di Twitter, masa mama papa nggak tahu ketinggalan zaman nih. Mungkin kita pernah mengalaminya, contohnya ya, seorang anak yang merasa bahwa dia paling benar, paling tahu, paling berwawasan, paling berpengalaman dibandingkan orang tua. Misalnya begini, ayahnya berkata kepada anaknya, "Nak, ada Om Anton, tetangga sebelah nih, mampir ke rumah. Kamu keluar dulu dari kamar Gih, beri salam sama Om Anton." Anak-anak muda zaman sekarang kan bisa berpikir kayak begini, "Ah, buat apa keluar kamar? Bukankah untuk tidak bertemu dengan orang adalah hakku? Aku mau atau tidak mau, itu kan urusanku. Papa nggak bisa memaksa-maksa aku kan sebetulnya." Nah, jika kita adalah anak-anak muda yang belajar mengosongkan diri, kita pasti akan keluar kamar dan menyapa tamu orang tua kita. Ya, sekalipun memang benar bahwa mau bertemu atau tidak bertemu dengan seseorang adalah hak kita, tetapi kita bersedia belajar dari orang tua kita bahwa siapapun yang datang ke rumah adalah orang yang mesti disambut dengan sopan. Itulah yang disebut dengan pengosongan diri, baik orang tua maupun anak. Daripada kita memaksa orang tua atau anak-anak kita untuk mengerti dan menuruti kita karena kita berpengetahuan, berwawasan, dan berpengalaman, bukankah lebih baik jika kita belajar saling mengosongkan diri, supaya kita dapat saling belajar dan saling memahami satu sama lain, bukan sebaliknya menaklukkan orang lain karena keberisian kita. Di dalam perumpamaan Yesus kepada orang-orang Yahudi di Bait Allah, Yesus juga menceritakan bahwa karena undangan kepada orang-orang khusus itu ditolak, Raja akhirnya mengundang orang-orang di persimpangan-persimpangan yang dijumpai hamba-hambanya untuk hadir dalam pesta perjamuan kawin anaknya. Setelah mereka berkumpul di kediaman raja, raja menjadi murka karena ada seorang di antara mereka yang tidak berpakaian pesta. Akhirnya orang ini dihukum oleh raja. Nah, jika kita memakai nalar kita untuk memahami bagian perumpamaan ini, kita mungkin akan menuntut sang raja dan mengatakan, "Raja ini gimana sih? Orang-orang yang di persimpangan itu kan mana tahu kalau mereka akan diundang ke pesta. Jadi wajar aja kalau mereka tidak berpakaian pesta. Mereka pakai pakaian yang sekarang mereka pakai." Dari jalan mereka langsung masuk ke kediaman raja. Sampai di kediaman raja, malah dihukum. Itu namanya menjebak, benar-benar raja yang lalim. Itu kalau kita mau berpikir dengan nalar atau logika mengenai perumpamaan ini. Saudaraku, jika dipikir-pikir memang ada benarnya juga. Tetapi tekanan Yesus dari perumpamaan ini bukan pada hal tersebut, tetapi pada kesiapsediaan. Kita tidak tahu pasti kapan Yesus datang untuk menggenapi kerajaan Allah dan mengundang kita masuk dalam kerajaannya. Karena itu kita mesti siap sedia di dunia ini, kapanpun Yesus datang untuk menggenapi kerajaan Allah. Janganlah kita seperti orang-orang di persimpangan yang hidup tidak siap ketika raja tiba-tiba mengundang mereka. Saya yakin orang-orang di persimpangan pernah juga mendengar berita bahwa raja akan mengadakan pesta perjamuan kawin untuk anaknya. Mereka tentu bisa mempersiapkan diri untuk berpenampilan baik dan bersih selama 1 hari itu, jika sewaktu-waktu raja berubah pikiran dan mengadakan pesta bersama rakyatnya. Jika kita mengimajinasikan perumpamaan Yesus ini, tentu tidak ada habisnya. Akan selalu ada jawaban-jawaban, akan selalu ada interpretasi-interpretasi yang lain dan berbeda. Tetapi tekanan utamanya dari perumpamaan bagian ini adalah bahwa kita mesti siap sedia kapanpun kerajaan Allah itu digenapi oleh Yesus saat kedatangannya kembali. Inilah pelajaran kedua dari perumpamaan Yesus itu. Kita diingatkan untuk senantiasa siap sedia kapanpun Yesus datang untuk menggenapi kerajaannya. Siap sedia dalam pengertian kita hidup setia kepada Tuhan dengan memelihara iman. Bukan hanya memelihara iman, kita hidup menjadi pendengar dan pelaku firman juga setiap hari. Di dalam kehidupan keluarga, kesehatian bisa terbentuk
karena kehidupan rohani keluarga yang sehat. Keluarga kita memiliki disiplin rohani yang baik. Misalnya, orang tua tidak luput menceritakan kebenaran firman Tuhan setiap hari kepada anak-anaknya. Sekalipun orang tua memiliki keterbatasan dalam memahami dan menyampaikan firman Tuhan. Ya, jangan takut Bapak Ibu Saudara, karena Roh Kudus hadir menuntun dan memberikan kekuatan pada kita sebagai orang tua, agar firman Tuhan itu tersampaikan kepada anak-anak kita. Bukankah ini juga yang menjadi perintah Tuhan kepada para orang tua bangsa Israel di masa yang lalu? Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau memperhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Keluarga adalah sekolah Alkitab pertama untuk anak-anak. Jikalau kita memiliki disiplin rohani yang baik, tentu anak-anak kita pun akan belajar untuk mengenal Tuhan Yesus dari kehidupan keluarganya. Saudaraku, inilah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini. Agar tercipta kehidupan keluarga yang sehati, marilah kita saling mengosongkan diri. Kita membuat diri kita bertangan hampa di hadapan anggota keluarga kita, agar kita dapat saling belajar dan memahami. Selain mengosongkan diri, kita juga diingatkan untuk memiliki disiplin rohani yang sehat di tengah keluarga kita, di mana firman Tuhan tidak pernah absen untuk dibicarakan dalam kehidupan sehari-hari keluarga. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Marilah kita mempersatukan diri dengan gereja di segala abad dan tempat, dengan bersama-sama mengaku iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Engkau mengingatkan kami pada hari ini untuk berani menguasai diri kami di tengah kehidupan keluarga kami demi kesehatian keluarga kami, yaitu dengan mengosongkan diri. Dan kami benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan dan anggota keluarga kami. Kau mengingatkan kami juga untuk senantiasa siap sedia kapanpun Engkau datang kembali ke dunia ini untuk menggenapi kerajaan Allah. Ajarkanlah kami untuk setia kepada Tuhan di tengah masa-masa yang sukar ini, bahkan sampai kami mengakhiri perjalanan hidup kami di dunia ini. Tuhan Yesus Kristus, di dalam syafaat ini kami hendak berdoa untuk GKI Guntur. Kami bersyukur untuk gereja yang Tuhan telah dirikan di tempat ini. Tuhan percayakan kepada kami untuk dapat mengurus setiap orang percaya yang beribadah di sini. Berikanlah hikmat kepada majelis jemaat yang di dalamnya ada para pendeta dan penatua untuk memimpin jemaat ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada mereka, agar mereka dapat mengambil keputusan yang bijaksana di tengah pertimbangan-pertimbangan dan kemendesakan-kemendesakan yang menghampiri mereka untuk merawat dan membangun jemaat ini. Kami berdoa bagi jemaatmu dan para simpatisanmu di
jemaat ini, supaya hidup mereka senantiasa bertumbuh di tanah yang disebut dengan GKI Guntur ini. Hidup mereka berbuah menjadi berkat bagi sesama mereka. Mereka bercahaya seperti mercusuar, di mana melalui karya-karya mereka, Tuhan Yesus dinyatakan dan orang lain bisa melihat dan memuliakan Kristus. Kami berdoa juga bagi kehidupan keluarga, rumah tangga kami. Jagalah relasi kami sebagai suami istri, supaya kami hidup memelihara perjanjian nikah kami yang telah kami ikrarkan di hadapan Tuhan dalam pemberkatan dan peneguhan pernikahan kudus. Biarkanlah kami menjadi suami istri yang saling mendukung satu dengan yang lain, menghormati, hadir di dalam suka maupun duka, mendoakan dan hidup di dalam iman. Kami berdoa untuk anak-anak kami, mereka yang masih menempuh pendidikan. Peliharalah mereka Tuhan, agar pengetahuan yang mereka dapatkan dapat mereka pakai untuk membangun gereja, untuk membangun jemaat, untuk membangun bangsa ini dan membangun dunia ini. Biarkanlah mereka dapat tumbuh menjadi orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan mereka menjadi pewarta-pewarta kerajaan Allah. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang berada di luar kota, di luar jangkauan kami, dan kami terhubung melalui media sosial maupun telepon. Jagalah mereka dalam relasi dan pekerjaan mereka. Jikalau mereka sudah berkeluarga, berumah tangga, peliharalah kehidupan rumah tangganya, agar senantiasa harmonis dan takut akan Tuhan. Berkatilah kami yang memiliki cucu dan cicit. Berikanlah mereka kesehatan senantiasa di tengah pandemi ini. Karena kami memiliki rasa khawatir terhadap anak-anak kami yang masih bertumbuh ketahanan tubuhnya, antibodinya kepada cucu dan cicit kami. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup menjaga dan melindungi kami dari segala sesuatu yang tidak bisa kami antisipasi. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, yang pada hari ini kami masih berhadapan dengan situasi pandemi COVID-19. Berkatilah presiden kami, beserta para menteri, dan pemimpin-pemimpin sampai ke level daerah, supaya mereka dapat mengambil keputusan yang bijaksana dalam menghadapi krisis sosial dan krisis ekonomi akibat COVID-19. Juga tim gugus tugas COVID-19 bersama dengan tenaga kesehatan dan tenaga medis. Mereka adalah garda terdepan mempertaruhkan nyawa untuk berhadapan dengan COVID-19. Berikanlah mereka kesehatan, jauhkanlah mereka dari sakit penyakit. Berikanlah kekuatan kepada mereka dan keteguhan batin, agar mereka dapat mengerjakan tugas tanggung jawab mereka di tengah tantangan yang berat dan pertimbangan-pertimbangan yang sulit untuk berhadapan dengan COVID-19. Bagi kami, masyarakat Indonesia, berikanlah kami hikmat agar kami dapat mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Sekalipun hal tersebut tidak terlalu ditegakkan, tapi kami percaya Tuhan, bahwa ini adalah hal yang baik yang patut kami ikuti sebagai orang-orang Kristen, pengikut Tuhan Yesus. Karena kami tahu bahwa melalui pemerintahan Tuhan juga berkarya untuk membangun kesejahteraan gereja. Tuhan Yesus Kristus, tolonglah Tuhan bagi mereka yang sekarang ini sedang menderita sakit, terkhusus mereka yang menderita COVID-19. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka dengan menguatkan antibodi mereka melalui olahraga, melalui makanan dan minuman, dan obat-obatan yang diberikan kepada mereka. Supaya itu menjadi jalan untuk kesembuhan bagi mereka, jikalau itu menjadi kehendak Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk kehidupan pekerjaan kami, di mana kami juga berhadapan dengan kesulitan ekonomi, di mana kami kesulitan juga untuk mendapatkan penghasilan, menopang kehidupan keluarga kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau mengetahuinya. Dan kami berserah kepada Tuhan. Kami beriman, karena Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, meninggalkan anak-anaknya sampai jatuh tergeletak. Karena ketika hal itu akan terjadi, Engkau akan menopang tangan kami, supaya kami tidak terantuk kepada batu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pergumulan sosial psikologis kami sebagai anggota jemaat dan juga masyarakat Indonesia, di mana terjadi sesuatu yang tidak biasa di dalam kehidupan sosial dan psikologis kami. Tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami akan menolong kami untuk menguasai diri, agar kami tidak jatuh ke dalam ketidakstabilan psikologis dan sosial itu.
Kami masih memiliki para sahabat yang bisa menolong kami keluar dari suasana itu. Gereja adalah persekutuan yang bisa menolong kami. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa secara khusus untuk pergumulan kami sebagai GKI Guntur, terkhusus dalam pemanfaatan rumah jalan Kencana nomor 1. Berikanlah hikmat kepada kami, agar kami dapat memaksimalkan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami berupa rumah jalan Kencana nomor 1 itu. Kami juga berdoa untuk upaya penggalangan dana untuk menuntaskan tanggung jawab penggunaan dana talangan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau juga akan menolong majelis jemaat dan jemaat ini agar dapat menuntaskan tanggung jawab itu tepat pada waktunya. Kami percaya pada rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera atas kami dan gereja kami. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu dan pemeliharaanmu bagi keluarga kami, gereja kami, bangsa kami, dan dunia ini. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan Jemaat Tuhan, kini tiba saatnya kita memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Mari jemaat sekalian kita bawa persembahan ini di dalam doa. Allah yang Maha Pengasih, kami datang untuk membawa persembahan ini dengan hati yang bersyukur. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah agar persembahan ini sungguh menjadi keharuman bagi nama-Mu. Ajar kami terus berharap dan berserah hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakan-Mu. Penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku, aku dan seisi rumahku, mengangkat tangan mengandalkan-Mu. Bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Seisi rumahku, memuji dan memuliakan-Mu. Penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku, aku dan seisi rumahku, mengangkat tangan bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku, melayani Tuhan seumur hidupku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah Bapa yang menciptakan alam semesta, Yesus Kristus yang menyelamatkan, Roh Kudus yang menghibur, akan memimpin perjalanan hidupmu, agar engkau hidup satu hati di dalam keluargamu, dengan bersedia saling mengosongkan diri dan hidup memelihara iman, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Haleluya.
Ibadah telah selesai. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kau niscaya kagum oleh kasih.